Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita mendengarkan Injil Tuhan hari ini. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi semua murid-Nya. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain dia yang ditentukan untuk binasa. Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu. Aku mengatakan semuanya ini, sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia, dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan hari Minggu Komunikasi Sedunia ke-55 dan sekaligus Novena Roh Kudus hari yang ketiga. Tema Hari Komunikasi Sedunia ke-55 tahun 2021 adalah Datang dan Lihatlah. Bapak Paus Fransiskus mengajak kita untuk berani keluar dari zona nyaman kita untuk mendatangi sesama, terlebih mereka yang selama ini kurang mendapatkan perhatian. Kita diajak untuk melihat dan berbagi kepada mereka. Usaha untuk datang, melihat, dan berbagi ini bukanlah usaha individual, namun kita sebagai anak-anak Allah diundang untuk bersatu dan terlibat aktif membantu sesama. Sayangnya, kita masih menjumpai ada orang yang belum bersatu, masih ada yang egois dan mencari keuntungan pribadi. Ada pula pertentangan antar pribadi dalam pelayanan kasih, baik dalam wilayah rohani maupun komunitas dan juga dalam gereja. Yesus dalam Injil hari ini berdoa kepada Bapanya supaya semua pengikutnya bersatu, sama seperti Yesus dan Bapa adalah satu.
Yesus sudah mengetahui adanya ketidakbersatuan di antara para pengikutnya. Oleh sebab itu, mari dalam novena Roh Kudus hari yang ketiga ini, kita berdoa supaya Roh Kudus mempersatukan kembali kita semua anak-anak Allah, sehingga kita semua tidak mencari keuntungan diri, serta berani untuk datang ke tengah masyarakat untuk melihat dan berbagi kasih dengan sesama, terlebih di dalam masa pandemi ini. Marilah kita berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami yang terkadang masih kurang bersatu dengan sahabat kami dalam satu wilayah atau komunitas ataupun gereja. Kami masih sering mencari kepentingan diri kami sendiri. Utuslah Roh Kudus-Mu supaya kami mampu bersatu satu sama lain dalam satu persaudaraan kasih. Semoga kami semua bersatu padu tanpa mencari keuntungan pribadi, serta berani keluar dari zona nyaman dan mendatangi sesama kami yang kurang mendapatkan perhatian. Semoga kami datang dan melihat kondisi dan kebutuhan mereka, serta berani berbagi kasih kepada mereka. Bunda Maria, persatukanlah kami semua anak-anak-Mu. Amin. Saudara, mari kita doakan doa mohon 7 karunia Roh Kudus dari puji syukur nomor 93. Datanglah ya Roh Hikmat, turunlah atas diri kami. Ajarlah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai dan mengutamakan cita-cita surgawi. Dan semoga kami Kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah ya Roh pengertian, turunlah atas diri kami, terangilah budi kami, agar dapat memahami ajaran Yesus Sang Putra dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Datanglah ya Roh nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami selalu melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Datanglah ya Roh keperkasaan, kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini, agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga kami Kau kuatkan dengan memegang tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami. Datanglah ya Roh pengenalan akan Allah, ajarlah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar tidak terbuai oleh kemegahan dunia. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan-Mu. Datanglah ya Roh kesalehan, bimbinglah kami untuk terus berbakti kepada-Mu. Ajarilah kami menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan-Mu dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Datanglah ya Roh takut akan Allah, ajarlah kami untuk takut dan tunduk kepada-Mu dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepada-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.